Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini kita sudah memasuki bab mikrotik, video mikrotik yang ke-13, yaitu mengenai failover dan load balance. Jadi, pada bab 13 ini ada 7 materi ya teman-teman. Yang pertama itu ada konsep failover dan load balance. Yang kedua ada setting topologi. Yang ketiga konfigurasi failover. Yang keempat konfigurasi load balance SMP. Yang kelima kasus berbeda bandwidth pada ISP. Yang keenam konsep load balance router luas. Dan yang terakhir ada konsep load balance firewall mingle. Kemudian kita memasuki pada konsepnya. Jadi, kita bisa memiliki dua arah, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, failover satu aktif, satu backup, load balance dua aktif secara bersamaan. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai setting topologi. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya sudah membuat topologinya ya, teman-teman. Kemudian di sini ada VPC1 dan VPC2 yang belum saya hubungkan. Untuk ISP ini, saya gunakan yang tipe clonat. Kemudian di router ISP1 dan router ISP2, saya akan nyalakan untuk mengecek IP-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam terminalnya. Di sini itu kan ada keterangan mikrotik login. Loginnya itu adalah admin. Dan untuk passwordnya bisa kita skip. Ini kita klik N. New passwordnya itu kita center LC. Lalu kita pindah ke router ISP. Loginnya sama yaitu admin. Password kita skip N. Dan center LC. Kita kembali ke router ISP1. Di sini kita perbesar saja. Lalu saya akan ketik IP address print, karena kita kan akan mengecek IP-nya. Dan di sini terdapat IP. Lalu saya akan cek pada router ISP2. Kita connect. Lalu IP address print. Bentar. Nah, di sini saya mendapatkan IP. Nah, kalau teman-teman sudah mengecek IP-nya untuk router ISP1 dan router ISP2, kita ke dalam Winbox. Sebelumnya, teman-teman ke command prompt dengan mode run administrator. Lalu klik yes. Di sini itu kita tambahkan root add ya teman-teman. Root add spasi 10.0.137.0 max 255.255.255.0 dan yang ini 192 ini menggunakan IP PNetLab teman-teman. Saya yaitu 168.89.191 IP yang ini ya teman-teman. Lalu enter. Nah, maka akan keterangannya oke ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masuk ke dalam Winbox-nya. Kita cari Winbox, lalu open. Nah, sebelumnya kita ganti dulu nama pada router ISP1 ini. Yang mikrotik ini kita ganti menjadi sistem identity set-name sama dengan router ISP1 antar. Nah, di sini sudah terganti. Kita lakukan yang sama pada router ISP2, yaitu sistem identity set-name sama dengan router ISP2. Kita enter. Nah, di sini juga sudah terganti. Kita kembali ke router ISP1 karena kita akan masuk dengan menggunakan IP ini ke dalam Winbox. Nah, lalu kita kembali lagi ke dalam Winbox. Kita ketik yaitu 10.0.137.0
137. Kita klik connect. Nah, di sini saya bisa login ke dalam router ISP1. Bisa dilihat di atas sini. Lalu saya akan masuk ke dalam router ISP2, klik new winbox dengan menggunakan IP-nya router ISP2. Menggunakan IP yang ini ya teman-teman. Kita kembali ke winbox. Lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 10.0.137.241. Kita cek apakah benar. Nah, benar. Lalu kita klik connect. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam router ISP2-nya. Nah, lalu di sini kita nyalakan router customer-nya, karena kita akan masuk ke dalam terminal di router customer. Nah, untuk loginnya sama seperti tadi, yaitu admin. Passwordnya kita skip. Dan di sini N, new password ctrl C. Dan di sini saya akan mengganti nama Mikrotik ini dengan nama router customer. Dengan perintah system identity set name router means customer. Enter. Nah, di sini namanya sudah otomatis terganti. Dan di sini saya akan mengaktifkan fitur remon seperti yang kita tahu itu di video dulu ya teman-teman. Kemudian saya akan mengaktifkan fitur remonnya juga di router ISP-nya. Caranya itu sama ya teman-teman. Ketikkan tool remon set enable sama dengan yes. Bentar. Lalu kita ke router ISP-nya. Kita reconnect. Kita lakukan hal sama. Tool remon set enable sama dengan yes. Di sini sudah kita ke router ISP1. Lalu sama ya teman-teman. Tool remon set enable sama dengan yes. Nah, di sini sudah kita enablekan semuanya ke dalam winbox. Tapi di dalam winbox ini saya akan login menggunakan routernya customer dengan klik connect to Ramon. Nah, yang ini pilih lalu connect. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam inbox router customer. Nah, karena di sini saya belum melakukan konfigurasi, saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Kita kembali ke Winbox router 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Winbox router ISP1-nya. Kita langsung saja konfigurasikan untuk IP-nya. Di sini kita bisa pilih option IP, kemudian addresses. Nah, di sini kita klik new saja. Nah, untuk addressnya itu saya akan isi 192.110.1/24. Nah, untuk interface-nya saya akan gunakan Ether 2. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kemudian teman-teman bisa masuk ke Winbox router 2-nya atau ISP2-nya. Di sini pilih IP ya teman-teman. Lalu pilih addresses dan kita klik new. Untuk IP-nya itu saya akan tambahkan, kita hapus 172.1.1/24. Untuk interface-nya itu kita bisa gunakan Ether 2. Nah, kenapa Ether 2? Jadi di sini tuh teman-teman bisa lihat pada topologinya bahwa router ISP router customer itu menggunakan Ether 2 dengan router ISP1. Menyambung ke router customer itu menggunakan Ether 2. Lalu di sini kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan dan sudah muncul. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke dalam inbox router customer-nya dan pilih option IP dan address. Di sini saya akan klik new. Addressnya itu saya akan tambahkan ya teman-teman, yaitu 192.168.110.2
/24. Di sini untuk interface-nya itu menggunakan Ether 1. Jika sudah, bisa klik apply, lalu oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi. Dan kali ini IP-nya itu adalah 172.1.1.2/24. Untuk konfigurasi ini kita hapus karena saya ada kesalahan. Nah, tadi kita sudah menghapus, kita klik new lagi, yaitu 192.168.1.2/24. Nah, untuk interface itu biarkan Ether 1, lalu kita bisa klik apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi di sini IP-nya yaitu 172.1.1.2/24. Untuk interface itu menggunakan Ether 2. Lalu di sini kita bisa klik apply dan oke. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja pilih IP. Ke option IP, kita pilih yang routes. Nah, sini kita bisa tambahkan klik new. Nah, untuk destination address, kita biarkan, kita isi gateway-nya ini saja dengan 192.168.110.1. Kemudian di sini kita apply dan oke. Saya akan tambahkan routes-nya lagi. Kita klik new. Gateway-nya kita destination address-nya kita biarkan, dan gateway-nya itu kita isi dengan 172.16.1.1. Kalau sudah, kita bisa klik apply dan oke. Ini teman-teman bisa lihat bahwa untuk yang mengarah ke ISP2 itu dia statis ya teman-teman. Lalu di sini saya akan ke menu IP. Kita pilih DNS. Untuk servernya itu kita tambahkan 8.8.8.8. Kalau sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, lalu kita masuk ke dalam inbox router ISP1. Sini saya pilih IP. Kemudian saya akan ke menu NAT. Di sini saya akan tambahkan, kita klik new. Nah, untuk CIN-nya itu Skarnat. Untuk out interface-nya yaitu Ether 1 ya teman-teman. Lalu kita ke menu action. Untuk menu action-nya itu kita pilih yang Mesh Squared. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa pergi ke Winbox ISP2-nya. Nah, di sini saya sudah pergi ke Winbox ISP2. Kita ke option IP. Lalu ke firewall. Kita ke menu NAT. Ini saya akan klik new atau tambahkan ya teman-teman. Untuk CIN-nya itu Skarnat. Terus di menu action-nya itu pilih yang Mesh Squared. Nah, ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik apply dan oke. Lalu di sini kita pergi ke Winbox router customer. Di sini saya sudah masuk ke dalam router customer, kemudian di sini saya pilih new terminal. Nah, untuk new password-nya itu kita bisa center LC saja. Nah, di sini saya akan ketikkan ping 88. Lalu enter. Nah, di sini ping 88-nya adalah TTL, teman-teman. Nah, di sini itu kan TTL. Kemudian saya juga akan coba ping Google-nya. Ping google.com. Nah, untuk ping google.com-nya juga TTL ya teman-teman, atau berhasil. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa di sini saya sudah menyediakan 2 VPC. Jadi selanjutnya saya akan konfigurasi pada 2 VPC tersebut. Pertama-tama di sini kita berbesar terlebih dahulu. Saya akan menyambungkan VPC 2 ini untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Kita sambungkan dari customer ke VPC 1 dan kita sambungkan juga ke VPC 2-nya. Untuk konfigurasi yang pertama itu saya akan menggunakan konfigurasi break.
Karena pada router customer itu memiliki dua Ether, di mana Ether 3 dan Ether 4. Kita bisa buka Winbox router customernya. Lalu kemudian saya pilih option bridge. Saya akan klik new. Untuk namanya saya akan ganti menjadi big customer. Kalau sudah, bisa klik apply dan oke. Lalu saya akan masuk ke menu ports. Lalu di sini saya akan klik new dan untuk interface-nya itu saya akan menggunakan Ether 3. 3 itu adalah big customer. Jika sudah, bisa klik apply, lalu oke. Lalu di sini saya akan buat lagi, kita klik new. Dan untuk Ether-nya itu saya akan gunakan Ether 4. Face-nya itu Ether 4. Kalau sudah, saya akan klik apply dan oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya teman-teman. Lalu saya akan kembali ke topologi lagi. Kanan, lalu pilih teks. Saya akan mengetik IP, yaitu 10.10.10.1/24. Nah, di sini saya kecil terlebih dahulu. Lalu saya akan taruh di sebelah sini. Lalu di sini saya akan kembali ke Windows router customer-nya. Sini saya pilih IP, kemudian saya akan pilih address, dan di sini saya akan klik new. Di sini saya akan menambahkan dan untuk address itu adalah 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Dan untuk interface-nya itu teman-teman bisa gunakan Brick Customer. Kalau sudah, bisa klik apply dan oke. Kemudian di sini saya pilih IP, lalu saya akan masuk ke DHCP server. Lalu di sini kita pilih pada DHCP server. Untuk interface itu kita bisa gunakan yang Brick Customer. Kalau sudah, kita klik next. Untuk DHCP address-nya, space-nya itu 10.10.10.0/24. Kita klik next saja. Lalu pada gateway for DHCP kita next saja teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Selanjutnya di sini saya kembali pada option IP, kemudian firewall. Langsung saja kita bisa ke menu NAT. Lalu di sini saya akan klik new. Untuk chain-nya itu kita bisa pilih yang Skarnat. Untuk out interface-nya yaitu Ether 1. Lalu kita ke menu action. Dan di sini action-nya kita ganti menjadi Masquerade. Kalau sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan untuk NAT-nya. Kemudian saya akan tambahkan lagi, kita klik new, kita masuk ke menu general, lalu untuk chain-nya itu Skarnat, dan out interface-nya itu adalah Ether 2. Nah, kita sudah ganti menjadi Ether 2, lalu kita masuk ke menu action. Nah, untuk menu action-nya ini kita ganti menjadi Masquerade. Kalau sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Jadi, untuk konfigurasinya sudah selesai, dan kali ini adalah waktunya untuk meminjam pada 2 VPC. Kita bisa kembali ke topologinya, dan di sini saya akan nyalakan VPC 1 dan VPC 2-nya untuk masuk ke dalam terminal VPC 1 dan VPC 2. Lalu VPC 2-nya juga. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal VPC 1 dan saya akan ketikkan IP DHCP. Nah, di sini untuk IP-nya itu sudah muncul ya teman-teman, yaitu 10.10.10.254. Kemudian untuk gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian saya akan lakukan pada VPC 2, IP DHCP. Nah, di sini IP-nya saya sudah dapatkan adalah 10.10.10.5.
253/24 untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian saya akan coba ping 88 apa bisa. Ping 888.8. Nah, untuk ping 88-nya itu bisa ya teman-teman. Kemudian saya akan coba ping Google. Ping google.com. Nah, untuk ping google.com-nya juga TTL. Lalu saya akan coba pada VPC 1-nya. Ping 8.8.8. Nah, untuk VPC 1-nya juga TTL ya teman-teman. Saya akan coba ping Google. Lalu.com. Nah, untuk ping Google-nya itu TTL. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai konfigurasi failover. Jadi, pada konsep failover itu dapat dua layer. Akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter check gateway distance atau menggunakan script. Langsung saja saya akan mencoba mempraktikannya. Untuk pertama-tama masuk ke dalam Winbox router customer-nya. Kemudian di sini saya pilih menu IP dan routes. Untuk konfigurasinya yang statik itu kita bisa klik saja. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan dahulu. Jadi intinya itu kita perbesar distance-nya, maka semakin tidak diprioritaskan. Namun ketika untuk distance-nya sama, maka mikrotik itu dia akan by default untuk menentukan prioritas jalur yang digunakan. Jadi ketika distance itu sama, misal 1 sama 1, maka dia itu yang menentukan adalah mikrotiknya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengenal yang namanya fitur check gateway. Jadi nanti internet yang digunakan adalah ISP2. Dan untuk yang ISP1 itu sekarang dia menjadi backup, bukan server pertama lagi. Jadi untuk fitur check gateway ini, dia itu membantu mengartikan bahwa gateway yang sudah dikoneksikan dapat berfungsi dengan baik dan juga dapat diakses oleh kliennya. Di sini itu kita bisa pilih yang root ya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke dalam root. Kemudian untuk konfigurasi yang ini, yang statik, bisa klik saja. Nah, untuk cek gateway-nya ini akan saya pilih yang ping. Sebenarnya itu ada dua pilihan teman-teman. Tapi saya akan menggunakan ping. Nah, kalau sudah kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu load balance. Pada konsepnya itu nantinya dua link ISP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misal ke Facebook, jalur 1 ke YouTube, jalur 2. Dan untuk load balance dengan metode ISIP yang merupakan importasi dari metode round robin load balance. Saya akan coba mempraktikannya. Untuk pertama-tama kita masuk ke dalam inbox router customer-nya. Nah, di sini saya sudah masuk dan di sini saya akan pilih IP dan routes. Nah, jadi ini saya sudah masuk ya teman-teman. Untuk konfigurasi yang AS ini akan saya hapus dan yang statik ini juga akan saya hapus. Ini saya akan tambahkan lagi. Klik new. Kemudian di sini untuk gateway kita klik. Sini saya akan klik plus karena saya akan menambahkan dua gateway sekaligus ya teman-teman dalam satu menu. Untuk gateway yang pertama itu adalah ini dihapus terlebih dahulu. Gateway yang pertama 192.168.110.1. Lalu untuk gateway yang baris kedua itu akan saya kasih 172.16.1.1. Nah,
Kalau sudah, kita bisa klik apply dengan oke. Di sini saya akan masuk ke terminal VPC satunya. Kita geser dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Di sini itu saya akan mengetikkan show IP untuk melihat IP-nya. Nah, di sini untuk IP-nya adalah 10.10.10.254/24 dan gateway-nya 10.10.10.1. Dan saya akan mengecek pada VPC 2 show IP. Nah, di sini itu IP-nya juga masih ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba ping 88. Ping 8.8.8.8. Oke, jadi untuk pingnya itu masih bisa ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan mengetik range 8.8.8.8 untuk melihat jalur yang ditempuh. Nah, di sini itu ada jalur yang pertama adalah 10.10.10.1, kemudian yang kedua itu jalur 172.16.1.1. Kemudian di sini saya akan coba ping Google-nya. Ping google.com. Nah, di sini untuk ping google.com-nya pun TTL. Nah, saya juga akan mengecek jalur pada google.com-nya, yaitu track google.com. Lalu kita enter. Nah, jadi untuk ping Google-nya itu jalur yang pertama itu sama, yang kedua pun sama ya teman-teman. Saya juga akan cek pada VPC 2-nya. Tadi kan kita sudah cek show IP-nya, dan saya akan coba ping 88. Nah, jadi ping 88-nya itu TTL. Kemudian di sini saya akan melihat jalur pada 88. Range 8.8.8.8. Nah, jadi ini adalah jalur-jalur pada IP DNS-nya. Saya akan coba cek pada jalur Google-nya ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan ping dulu. Ping google.com. Jadi di sini untuk ping google.com yang berhasil, lalu jalurnya google.com. Jadi sama ya teman-teman. Lalu kita bisa lanjut ke materi yang kelima, itu masuk pada kasus berbeda download pada ISP. Untuk konfigurasinya, yang pertama itu kita masuk ke dalam inbox router customer-nya. Kemudian di sini saya pilih menu IP, lalu routes. Jadi di sini saya sudah berada di dalam routes ya teman-teman. Nah, pada konfigurasi yang baru ini, yang tadi kita baru buat, ini bisa klik saja. Dan di sini saya akan tambahkan gateway-nya menjadi 5. Kan ini 1, berarti kita tambahkan lagi yang ketiga 4, 5. Yang ketiga itu saya akan berikan IP 172.16.1.1 dan untuk gateway yang keempat itu adalah ini kita hapus dulu, lalu kita isi menjadi 172.16.1.1. Kemudian pada gateway yang kelima, yaitu adalah 172.16.1.1. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Sini kita bisa ke new terminal. Untuk passwordnya seperti biasa center LC. Nah, di sini saya akan ketik IP root string. Nah, jadi gateway yang pertama itu berada di bawah karena saya menambahkannya itu di bawah. Jika teman-teman menambahkannya di atas, berarti gateway yang 192 ini berada di atas. Dan untuk IP 172-nya itu mengikuti ya teman-teman.
Lalu di sini saya akan ke menu tool. Kemudian saya akan pilih three routes. Ini saya akan ketikkan 88, 8.8. Untuk protokol itu saya akan pilih ICM. Kemudian di sini saya coba klik start. Lalu di sini stop. Ini saya akan coba biar kelihatan ya teman-teman. Saya perbesar. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika di sini ada threads yaitu 88 atau IP dari DNS Google itu, dia akan melewati 172. Jadi dia akan melewati jalur ISP2-nya. Yang Facebook kita bisa masuk ke dalam command prompt dengan mode administrator. Kita klik kanan, lalu run as administrator. Di sini kita bisa klik yes. Lalu di sini saya akan ketikkan ns lookup facebook.com. Bentar. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya, teman-teman. Nah, karena saya sudah mendapatkan IP-nya, kita singkirkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita tutup. Dan kita kembali pada tools dan track route. Nah, di sini saya akan menambahkan IP Facebooknya, yaitu 31.1395.1395. Lalu di sini saya akan klik start. Lalu stop. Nah, jadi untuk Facebooknya itu yang pertama dia ke 172.16.1.1. Di sini saya akan coba ke terminal VPC. Kemudian di sini saya akan coba ketik ping dan IP yang tadi didapatkan oleh Facebook ya teman-teman. Di sini saya akan coba ketik ping. Ping yang IP ini ya teman-teman, yaitu 31.13.9535. Lalu kita enter. Nah, di sini itu hasilnya TTL dan saya akan coba melihat jalur-jalur pada Facebooknya. Di sini threads facebook.com. Nah, jadi di sini itu ada jalur-jalur yang dilewati oleh Facebooknya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga untuk youtube.com-nya. Tetapi saya akan langsung lanjut saja ke pembahasan yang ke-6, yaitu mengenai load balance router rules. Di sini saya akan ketikkan IP yang 10.10.10.15/24. Kemudian saya akan tambahkan detailnya 10.10.10.1/24. Lalu enter. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP-nya, saya akan menambahkan IP DNS-nya dan juga akan melakukan hal yang sama di VPC satunya. Nah, di sini IP-nya sudah muncul dan selain saya menambahkan IP-nya, saya akan menambahkan IP DNS. IP DNS 8.8.8.8. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP DNS-nya. Lalu kita lakukan hal yang sama pada VPC satunya, yaitu IP 10.10.10.16/24. Untuk metodenya masih yaitu 10.10.10.1/24. Lalu enter. Nah, di sini sudah tertambahkan. Saya juga akan menambahkan IP DNS-nya. IP DNS 8.8.8.8. Dan di sini saya akan cek apakah sudah lengkap dengan perintah show IP. Nah, di sini itu sudah lengkap. Untuk IP, gateway, dan DNS-nya sudah ada, teman-teman. Selanjutnya, untuk konfigurasinya itu kita bisa pergi ke Windows Router Customer-nya. Di sini saya sudah memasuki Windows Router Customer-nya. Kemudian di sini saya akan pilihkan menu IP, lalu pilih menu routes. Ini yang konfigurasi yang baru.
akan saya disablekan, kita bisa ke menu rules. Yang ini ya teman-teman, kita bisa klik new, yaitu kita kasih 10.10.10.16. Nah, karena ini merupakan IP milik VPC1, maka untuk tabelnya akan saya isi VPC1. Kalau sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kemudian saya juga akan menambahkan IP milik VPC2-nya. Kita klik new. Untuk search address-nya yaitu 10.10.10.15. Tabelnya adalah VPC2. Nah, kalau sudah kita bisa klik apply dan oke. Di sini saya akan kembali ke menu roads. Di sini saya akan tambahkan destination-nya. Kita klik new. Destination address-nya itu akan saya biarkan. Kemudian gateway-nya akan saya isi menjadi 192.168.110.1. Untuk routing mark-nya itu adalah VPC1. Kalau sudah, kita bisa klik apply dan oke. Dan kemudian akan saya tambahkan lagi untuk VPC2-nya, kita klik new. Untuk gateway-nya kita isi adalah 172.16.1.1. Untuk routing mark-nya itu bisa saya isikan adalah VPC2. Kalau sudah, kita bisa apply dan oke. Nah, pada konfigurasi yang saya disablekan akan saya hapus ya teman-teman. Akan saya hapus. Untuk pengujiannya itu teman-teman bisa masuk ke VPC2-nya, terminal VPC2 ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ketikkan show IP. Nah, di sini kan saya tadi IP-nya diganti. Jadi di sini saya nggak akan ketikkan ulang, yaitu IP 10.10.15/24. Kemudian jadwalnya itu 10.10.10.1. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah kita ping 88. Kita Nah, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu mengenai konfigurasi lewat VLAN server Windows. Kita bisa untuk konfigurasinya itu kita bisa pergi ke dalam Windows Router Customer. Nah, di sini itu saya sudah masuk ke Windows Router Customer-nya. Kemudian di sini saya sudah masuk ke dalam Docs. Kemudian saya akan masuk ke Rules. Untuk konfigurasi yang tadi akan saya disablekan semua ya teman-teman. Kemudian di sini ke menu Routes lagi. Untuk dua jalur yang tadi itu kita bisa remove saja. Kita remove. Kemudian di sini saya pilih IP, lalu firewall, lalu ke menu mangle. Nah, pada ini tuh kita bisa tambahkan, kita klik new, dan untuk optionnya itu routing ya teman-teman. Untuk search address-nya itu akan saya ketik 10.10.10.16. Nah, IP ini merupakan IP VPC1. Kemudian ke menu action. Untuk menu actionnya itu pilih mark routing. Sorry, nah ini mark routing. Nah, untuk yang new routing mark ini akan saya ketik mangle means ISP1. Kalau sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini akan saya klik new lagi. Kita ke menu general. Kita ke ataskan. Nah, untuk nya itu masih sama, yaitu batch routing. Untuk search address-nya di sini
bab IP milik VPC2-nya. Hapus yaitu 10.10.10.15. Lalu kita ke menu action. Untuk menu actionnya bisa pilih yang mark routing. Dan new routing marknya itu masih mango means VPC2. Lalu jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Di sini saya pilih IP, lalu pilih menu routes. Sini saya akan tambahkan klik new. Dan untuk gateway-nya itu akan saya isi yaitu 192.110.1. Untuk routing marknya itu bisa pilih Mango ISP1. Nah, jika sudah itu kita bisa klik apply dan oke. Kemudian akan saya tambahkan lagi klik new. Untuk disk gateway-nya itu akan saya isi 172.16.1.1. Kemudian yang routing mapnya itu tadi kan Mango 1, berarti Mango ISP2. Jika sudah bisa klik apply dan oke. Lalu saya akan masuk ke terminal VPC2-nya. Untuk pengujian sini saya akan coba ketikkan show IP. Show IP. Apakah IP-nya benar? Nah, jadi IP-nya salah ya teman-teman. Akan saya betulkan terlebih dahulu, kemudian saya akan coba ping 88 dulu. Lalu enter. Nah, di sini TTL ya teman-teman, kemudian saya akan ngecek jalurnya. Search 8.8.8.8. Nah, jadi jalur yang pertama itu adalah 10.10.10.1. Nah, jadi untuk pengujian yang seperti ini, teman-teman bisa lakukan hal yang sama pada VPC 1-nya ya teman-teman.